Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baiklah, dari pertanyaan pertama ini kita kumpulkan beberapa pertanyaan Ustadz dari teman-teman juga dan kita rangkum gitu Ustadz. Pertanyaan pertamanya ini mungkin sedikit agak berat Ustadz terkait pelantikan presiden. Baru saja telah dilantik seseorang pemimpin di negara kita mungkin untuk menyegarkan kembali pandangan dan ingatan kami Ustadz sebagai seorang muslim. Kami perlu tahu pada saat momen ini bagaimana kewajiban kami sebagai rakyat sebenarnya di pemerintahan sekarang dan apakah memang kita harus taat kepada pemimpin itu dan sebatas apa kita harus mentaatinya Ustadz. Mungkin itu dulu Ustadz, tafadhol Ustadz. Baik. Taat pada pemimpin dalam Islam hukumnya wajib. Selama bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun pemimpinnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah prinsip dasar berhubungan dengan masalah ini. Nahnu ma'aman ghalab. Kami akan selalu memberikan dukungan kami kepada siapa yang sudah memimpin. Bagaimana cara dia menang itu bukan urusan kita. Tetapi kasusnya adalah kalau sudah dinobatkan jadi pemimpin maka kita wajib patuh kepadanya. Surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 59, ayat yang paling dasar berhubungan dengan masalah ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin kalian. Terlepas daripada ada orang mengatakan dia menafsirkan dengan hawa nafsunya, menganggap wali amr itu adalah begini dan begitu. Tapi yang jelas kita berkeyakinan bahwasanya siapapun yang memimpin di satu lokasi dan kita berada di bawah naungan kepemimpinannya, maka mereka adalah wali amr kita. Maka kita wajib patuh. Dan dalam hadis yang sahih yang lain, dinukil bahwasanya ada seorang sahabat bertanya mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kami hidup di masa yang pemimpin itu tidak memberikan hak kami? Itu jelasnya makna hadisnya begini, lebih lengkapnya. Nabi SAW mengatakan akan datang nanti zaman di mana ada pemimpin-pemimpin yang tidak pernah mengambil petunjuk dariku dan tidak pernah mengikuti sunnahku. Bahkan Nabi jelaskan lebih jauh. Mereka adalah jasad-jasad ya, manusia tapi berhati syaitan. Berarti pelanggaran agama terlalu banyak. Sampai Nabi SAW menggambarkan mereka fisiknya manusia tapi hatinya hati syaitan. Syaitan jelas sesat sudah. Kemana-mana fikirannya, maksiat kepada Allah, pembangkangan segala macam. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang anda wasiatkan kepada kami kalau kami hidup di masa itu? Kata Nabi SAW, patuhi, taati. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Jadi Nabi SAW ajarkan kepada kita poin itu. Itu kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi teman-teman sekalian kita harus buka ya, fikiran kita dan lapangkan dada kita. Selama ini alhamdulillah negeri tercinta Indonesia ini negeri yang sudah dipimpin oleh orang-orang muslim. Dari presiden pertama sampai sekarang. Berarti salah satu komposisi yang disebutkan sebagai negara Islam sudah ada. Pemimpinnya muslim. Mau dia sudah terapkan agama, mau dia seorang alim atau bukan, kembali kepada perkataan Ali radhiyallahu anhu. Harus ada pemimpin di satu komunitas. Dia itu baik atau dia fajir. Dia baik atau dia jahat. Orang-orang di sekitarnya mengatakan, wahai Amir Mu'minin di masa khilafahnya Ali radhiyallahu anhu. Kalau pemimpin yang yang baik, wajar kami patuh. Tapi yang fajir ini istilah bagi orang yang jauh dari agama, banyak pelanggarannya. Bagaimana kami memahaminya? Maka Ali radhiyallahu anhu di masa itu beliau jadi raja ya. Dan waktu itu masih sangat sederhana, belum seperti sekarang media luar biasa. Ya, masyarakat muslim begitu banyak. Maka beliau mengatakan, dengan adanya dia, maka jalan-jalan menjadi aman. Ekonomi jadi berjalan. Musuh dihadapi. Dan setiap muslim masih bisa sholat dan mengerjakan haji. Negara kita alhamdulillah, sholat di waktu, dikumandangkan. Saya itu hari diundang ke Australia, ke Singapura, di Amerika. Tidak ada masjid yang bisa ngeluarin suaranya, mikrofonnya terdengar. Kita alhamdulillah bisa dengar. Bahkan mikrofonnya berantem itu. Ya.
Tanda kutip sini, jangan lagi dipelintir perkataan saya. Kita bisa dengar azan subuh, azan duhur, azan asar, maghrib, isya. Kita bisa sholat di masjid mana saja yang kita mau. Penuh musola, masjid, luar biasa. Gitu. Ramadan diiklankan, pemerintah terlibat. Puasa besok, lebaran besok. Haji, ada program pemerintah haji. Zakat, ada Basnas. Semua orang warga negara Indonesia bisa buka lembaga pengelolaan zakat, sedekah, infak ini semua, tapi melalui prosedur yang sudah ada. Bisa kita kelola dan kita bisa kembangkan. Al-Quran bisa dikumandangkan di mana-mana. Apa yang kurang dari kita? Kurang dari kita sebagian hukum Islam, itulah biasa dikenal dengan hudud. Pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk, tinggal itu saja. Yang lain sudah berjalan gitu. Jangan datang sebagian orang yang bodoh dengan agama, kemudian dia mengatakan, oh ini bukan negara Islam, tidak harus patuh pada pemimpin dan segala macam hal. Ini luar biasa nih, ya. Jadi mereka tidak faham masalah ini. Sementara Nabi SAW mewasiatkan dalam banyak hadis. Ini kalau pertanyaan ini saja mau dijadikan satu pertemuan, ini satu pertemuan khusus untuk membahasnya. Banyak hadis Nabi SAW memerintahkan, ya, harus terhadap seorang figur muslim patuh dan taat pada pemimpin mereka walaupun dipimpin oleh seorang budak berkulit hitam dari Habasyah, dari Ethiopia. Gak bisa sama sekali kita melanggar dan keluar. Gak usah bicara pemimpin negara, pemimpin sholat gak boleh dilanggar. Suami dalam rumah tangga gak boleh dilanggar oleh istrinya. Ya, kecuali dia suruh maksiat. Keluar rumah tanpa izin dilaknat. Seorang amir safar. Kata Nabi SAW, janganlah kalian safar 3 orang kecuali sudah pilih satu dari pemimpinnya. Dia bilang jalan-jalan, dia bilang pulang-pulang, harus taat sama dia. Panglima perang, ditunjuk, wajib dipatuhi. Walaupun pemimpin perang itu mungkin lebih sedikit ilmunya dari kita. Masih ingat kisah bagaimana Umar bin Khattab jengkel dengan Amr bin As? Amr bin As baru masuk 3 bulan masuk Islam. Ditunjuk oleh Nabi jadi panglima perang. Di pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha. Sahabat yang senior semua ini. Ini Amr bin As sebelumnya musuh Islam. Dia yang diutus oleh Quraisy pergi ke Ethiopia untuk menjemput 83 orang sahabat, diantaranya Ja'far bin Abi Thalib, dibawa pulang ke Mekah untuk disiksa. Tapi dia dapat hidayah di sana. Dia lihat Najasyi, raja yang terkenal pada masa itu masuk Islam. Maka dia juga masuk Islam gitu. Jadi Islam, kaum muslimin menganggap dari awal ini orang kayaknya musuh Islam. Sekarang baru 3 bulan mu'alaf tiba-tiba jadi panglima perang. Lalu terjadilah 3 hal yang saya ringkaskan saja kejadiannya. Amr bin As kasih ke instruksi pada saat itu, tidak boleh nyalakan api. Padahal lagi dingin sekali. Dan malam-malam itu di malam hari. Biasanya mereka bisa menyalakan api untuk hangatin badan. Tapi dia keluarkan instruksi nggak boleh nyalakan api. Maka Umar datang mengatakan, hai Amr, kenapa kau larang orang nyalakan api? Ini dingin sekali. Dia bilang itu keputusan saya. Umar karena nggak terima pergi ke Abu Bakar. Hai Abu Bakar, gimana solusinya? Ini orang baru masuk Islam, kemarin musuh Islam ini. Sekarang pimpin kita dingin begini nggak boleh panas hangatin badan. Kata Abu Bakar, itu pemimpin ditunjuk oleh Nabi. Ikuti saja. Sabar. Tidur malam itu, Amr bin As junub. Begitu dia bangun kan harus mandi junub kan. Amr bin As sentuh air dingin. Tidak mau dia, tayammum. Dia nggak mau mandi. Lalu dia pimpin sholat, karena dia panglima perang. Di belakangnya ada Abu Bakar, ada Umar, jadi imam sholat, karena dia panglima. Pimpin sholat, Umar bilang, ini orang mimpin kita sholat, junub, nggak mandi. Gimana ini? Kata Abu Bakar, itu pemimpin Nabi. Sudah ditunjuk, dengar saja. Yang ketiga, masuk di medan perang. Begitu selesai sholat subuh, Amr bin As takbir, ayo serang. Begitu serang, rupanya 300 orang pasukan kecil sekali. Menyerang satu suku besar, ribuan orangnya. Kata Amr, 2 orang harus berpasang-pasangan, jangan berpisah. Serang ya. Kalau sudah menang, jangan kejar tawanan, dan cukupkan dengan apa yang sudah kita bisa tangkap saja. Biasanya Nabi SAW izinkan sahabat untuk tawan orang. Lebih banyak tawanan berarti lebih banyak orang yang bisa ditawarkan Islam, bisa ditebus oleh kerabatnya dan segala macam. Umar protes lagi, kenapa nggak boleh tangkap tawanan? Kata Amr, itu keputusan saya.
Akhirnya dia datang lagi ke Abu Bakar bilang sama. Ini pimpin Nabi, patuh saja. Dengar saja. Karena Abu Bakar dengar, Umar juga ikut. Tapi Umar ini dongkol. Dia sabar sampai masuk di Madinah. Begitu masuk pintu gerbang berarti kepimpinan Amr sudah selesai. Langsung dia ke Nabi, ya Rasulullah, Amr buat masalah buat kita. Masa lagi dingin-dingin malam gak boleh nyalain api. Masa ya dia junub gak mandi. Tayammum imami kita. Yang ketiga gak boleh ambil tawanan perang. Nabi panggil Amr. Hei Amr, jelaskan ada masalah apa ini? Kata Amr, ya Rasulullah, kami cuma 300 orang. Kalau kita nyalain api dan suku itu lihat apinya, habis kita nih 300 orang lawan sekian ribu orang. Maka sabar sedikit, mereka tidak tahu keberadaan kita, sabar di atas dingin ini, nanti kita bisa menang dan terbukti kita menang. Kata Nabi, Amr benar. Umar protes lagi, kenapa kau imami orang, gak mandi, junub. Ya Rasulullah, begitu saya mau mandi, airnya seperti es, dingin. Kalau saya mandi mati, tidak ada yang gantikan saya, Anda tidak tunjuk pengganti. Maka saya tayammum. Kata Nabi SAW, Amr benar. Kalau antum kembali ke buku fikih, salah satu boleh tayammum itu kalau dingin sekali. Bisa berbahaya gitu. Dan kenapa tidak boleh ambil tawanan? Kata Amr, kita cuma 300 orang. Kalau saya biarkan pasukan saya nyebar, maka kelihatan jumlah kita sedikit. Cukup yang sudah ditangkap kita pulang. Sekarang target menang kan sudah. Suku itu gak jadi serang Madinah. Contohnya. Kata Nabi SAW, Amr benar. Gitu kan? Sudah jadi pemimpin. Kan gitu. Jadi suami harus dipatuhi, imam sholat harus dipatuhi, imam safar harus dipatuhi, panglima perang, begitu juga pemimpin negara. Harus dipatuhi. Dan ini termasuk ibadah. Ada satu yang luput dari kita teman-teman sekalian, yang dinukil oleh para ulama salaf, yaitu mendoakan pemimpin kebaikan. Itu yang tidak jarang sekali kita lihat. Kita lebih pintar cari kesalahan orang. Dan kita lupakan kebaikan orang gitu. Dan seakan-akan dia lebih hebat daripada pemimpin itu. Ini yang sering saya kasih gambaran seperti penonton bola ya. Dan sering saya bilangin, pokoknya yang main bola itu sudah 20 tahun tendang bola penalti. Sekolah bola, begitu meleset satu kali, dia lupa yang 20-30 kali dia masukin bola, diingat yang satu salah itu. Bodoh, goblok lah, apalah, suruh keluar ganti. Tuh kok gampang bener, seakan-akan dia kalau masuk dia bisa golin, belum tentu kan. Ini gimana cara yang main ganti-ganti pemimpin sembarangan, dari mana ini ceritanya? Jadi patuh dan dengar teman-teman sekalian. Doakan kebaikan. Dalam sebuah riwayat yang sahih juga dinukil, Nabi SAW mengatakan, kalau pemimpin kalian, makna hadisnya, kalau pemimpin kalian memberikan hak kalian, maka terimalah. Kalau belum kalian terima, maka mintalah kepada Allah. Sesungguhnya waktu itu sangat dekat. Artinya dia akan mati, yang akan minta pertanggungjawaban. Kamu juga akan mati, kamu juga minta pertanggungjawaban. Kan begitu. Jadi kalau sudah ada orang memimpin, patuhi, taati, doakan kebaikan. Kenapa di mimbar-mimbar kita hari Jumat kita tidak doakan kebaikan bagi pemimpin? Ini sering kami bahasakan. Di Saudi tidak ada satu masjid pun. Dari mulai masjid haram yang masjid paling mulia di muka bumi sampai di pelosok perkampungan mereka. Kecuali doakan rajanya. Bagaimana rajanya gak panjang umur? Umur-umur Raja Saudi itu panjang-panjang umurnya. Tua-tua masih memimpin. Dan tetap aja aman-aman negaranya. Tentram. Itu kalau antum mengerti doa mereka di saat kunut. Di Ramadan sebulan penuh. Di malam Lailatul Qadar yang dianggap di malam 27, malam-malam ganjil seperti itu, luar biasa doa mereka pada pemimpin. Kadang-kadang kalau kita bagi doanya mereka itu mungkin angka 10, mungkin angka 2 atau 3 itu porsinya, ya itu dibagi untuk pemimpin mereka. Selalu doakan kebaikan. Jadi ada manusia yang sempurna kan? Jadi nggak usah lagi buat masalah, gitu kan? Cari kesalahan orang, demo sana sini, cari kesalahan orang, ini keliru. Lihat porsi kebaikan orang dan berikan kesempatan orang memimpin, baru kemudian yang kurangnya kita berikan masukan yang baik. Dan itu pun yang berbicara nanti adalah ahlinya saja. Ini kalau sudah tahun-tahun politik, semua jadi ahli politik. Di warung kopi jadi ahli politik. Ibu-ibu lagi masak nasi goreng jadi ahli politik. Ini luar biasa. Nggak ada hubungannya sama mereka sama sekali. Udah fokus saya nasi gorengnya nanti hangus itu. Misal. Ada bertengkar suami istri gara-gara, ada bercerai kasusnya. Yang satu pilih 0100, yang satu 0200. Untuk apa gitu?
Antum pilih seseorang, pilih saja. Tapi tidak usah sampai hati antum ikut juga situ ribut sama saudara, ya. Sampai berantem-beranteman kan gitu. Ini untuk apa? Cocok sama seseorang, pilih saja. Antum tidak cocok, ya sudah. Kan gitu. Itu poinnya. Jadi taati teman-teman sekalian pemimpin. Ini sunnah Nabi SAW. Dan ini berlaku. Pertanyaan ini akan sama jawabannya semua dai di dunia kalau ditanyakan. Kalau yang berpegang pada sunnah Nabi. Dan berlaku pada siapapun pemimpinnya. Bukan karena pemimpin sekarang. Siapapun pemimpinnya akan sama hukumnya. Kita harus selalu memberikan dukungan yang baik. Doakan kebaikan. Kalau ada satu kesalahan, maka kesalahan itulah yang kita doakan agar Allah berikan kebaikan. Atau ada seseorang yang bijak, yang dituakan, yang bisa didengar suaranya, mereka sampaikan. Kalau antum teriak-teriak di jalan tidak sampai, apa gunanya gitu. Gak ada manfaatnya. Malah mengacaukan jalanan, malah macet, malah buat masalah. Untuk apa ini? Allahu a'lam. Ya.